Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Mesin Penetas Telur Otomatis. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang tata cara meletakkan telur yang benar di dalam mesin penetas, juga sekaligus untuk menunjukkan seberapa muat mesin yang kita jual saat ini. Kita akan mengetes juga C30, C50 ini kira-kira kalau diisi telur muatnya berapa. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah menyediakan telur ya. Di sini kita menyediakan dua jenis telur, yaitu telur ayam sama telur bebek. Nah, kita akan uji coba seberapa muat mesin ini diisi oleh telur. Nah, yang akan kita uji coba adalah mesin yang kapasitas 30 ini, C30 dan C50 AT serta C50 ST. Geser. Nah, ini kan mesin berkapasitas 30 sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi di mesin C30 ini itu raknya model kawat seperti ini. Sudah ada ram-ram tempat telurnya. Di sini ada sekitar 6 baris ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini ada 6 baris. Nah, kita akan coba isi mesin C30 ini dengan telur ayam sama telur bebek ya. Nah, ini telur yang sudah kita sediakan di sini. Nah, kita akan uji coba mesin C30 ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu diperhatikan ya, ketika kita mau meletakkan telur ini di dalam mesin penetas, posisi yang dianjurkan seperti gambar yang ada di sini ya. Posisinya kalau bisa rapi, berjajar seperti ini. Nah, posisi yang benar dalam meletakkan telur di dalam mesin penetas itu kan, nah sebagaimana kita ketahui bahwa dari telur ini itu kan punya dua sisi. Yang pertama sisi lancip yang di bawah ini dan sisi yang tumpul. Nah, kalau kita meletakkan telur ini di dalam mesin penetas, maka posisi yang benar adalah yang lancip ada di bawah ya, yang tumpul ada di atas. Bapak Ibu pasti bisa membedakan ya antara yang lancip dan yang tumpul. Nah, kalau ini kan yang lancip ini. Nah, ini yang lancip. Jadi posisi ketika menata telur di dalam mesin penetas itu diusahakan posisinya berdiri ya, dan yang lancip ada di bawah, yang tumpul ada di atas seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok harus yang tumpul di atas dan lancip di bawah? Karena begini Bapak Ibu semuanya. Jadi telur ini kalau ini ada embrionya ya. Jadi di dalam telur ini itu ada embrio. Nah, dan juga di dalam telur ini ada bagian rongga udara. Nah, rongga udara itu posisinya di dalam telur ini ada di bagian tumpulnya. Makanya dia harus berada di posisi atas. Jadi jangan sampai kebalik, yang tumpul ada di bawah, yang lancip di atas. Ini kebalik Bapak Ibu. Kenapa? Karena rongga udara yang ada di dalam telur yang di bagian tumpul ini itu tempat keluarnya calon anaknya ayam nanti. Jadi ketika dia mau menetas, dia akan pecah yang ada di bagian rongga udara di bagian tumpul ini, sehingga dia keluarnya dari sini. Nah, kita bisa bayangkan kalau ini kita natanya terbalik seperti ini. Nah, sedangkan ayam nanti keluarnya di bagian tumpul, pasti dia kan nggak bisa keluar gitu loh. Makanya ini posisinya harus berdiri seperti ini. Ini tujuannya kenapa harus berdiri dan tumpul ada di atas. Nah, ini kan bisa bedakan kan, yang lancip ada di bagian sini, yang tumpul ada di atas. Maka posisinya seperti ini. Nah, jadi mesin C30 ini kalau kita isi telur ayam, isinya pas 30 telur, karena ini 5. Nah, masih ada longgar sedikit, jadi tidak harus rapat juga tidak masalah. Bapak Ibu bisa agak dimiringkan begini, tapi tetap posisi yang lancip ada di bawah ya. Jadi isinya ada 30 telur, karena satu baris isinya 5, sedangkan tadi kita hitung ada 6 baris ke belakang. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, ada yang bertanya, Pak, apakah ketika ini kan mesinnya kan sistem rak putar ya,
diputar sendiri manual pakai ini handle dari samping. Apakah ketika ini diputar telurnya akan jatuh? Nah, kita akan buktikan ya. Apakah ketika rak ini digeser telurnya akan jatuh? Nah, kita akan coba. Kita akan putar dari samping sini. Nah, ketika raknya kita geser, nah, dan posisinya kita gesernya jangan keras ya, biasa aja. Nah, kita geser ke depan, tidak jatuh. Coba kita geser ke belakang, juga tidak jatuh. Ini posisinya mentok ya. Jadi ketika ini diputar gini, Bapak Ibu sekalian, posisi telur tidak akan jatuh, karena memang rak telur ini didesain pas untuk telur ini, dan juga didesain agar tidak jatuh ketika diputar. Ini untuk yang 30. Jadi isinya ada 30 telur yang J30 ini. Ini untuk ayam ya. Bapak Ibu sebenarnya posisinya itu tidak harus berdiri ya, bisa saja tidur begini. Tapi kenapa kita sarankan untuk berdiri? Karena ini akan mempengaruhi space dari telur yang akan kita tetaskan ya. Ibu boleh menggunakan cara seperti ini tidur, tapi dia akan mengurangi kapasitas dari mesin ini, sehingga kalau kita tidurkan seperti ini isinya sekitar 24 telur, kan eman gitu. Makanya kalau bisa diusahakan telurnya berdiri. Itu untuk telur ayam. Kalau sekarang kita coba untuk telur bebek ya, yang C30 ini muat berapa kira-kira? Sini sudah kita sediakan ya. Nah, ini sama ya, posisinya berdiri begini. Coba kita isi dengan telur bebek. Isinya sekitar berapa? Nah, kalau kita isi telur bebek masih sama, Bapak Ibu sekalian, isinya masih tetap 30 telur. Jadi J30 ini memang untuk 30 telur. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba mesin yang C50 ya. Ini kira-kira muat berapa kalau diisi telur ayam sama bebek. Nah, selanjutnya kita akan tes mesin C50 AT ini kalau diisi telur ayam kira-kira muat berapa ya. Coba kita tes. Jadi C50 AT ini kalau kita isi dengan telur ayam, isinya sekitar 48 telur. Nah, kita juga akan tes apakah dia akan jatuh ketika diputar rak telurnya. Jadi telurnya tidak akan jatuh ya Bapak Ibu sekalian, karena memang raknya ini didesain, jadi didesain pas untuk telur ayam, dan juga didesain agar nanti ketika rak telurnya ini berputar, telur tidak akan jatuh ya. Bagaimana kita bisa lihat di video ini bahwa memang telurnya itu tidak akan jatuh ketika rak telurnya berputar. Jadi dijamin aman, telur tidak akan jatuh ke bawah, karena memang desainnya sudah diteliti dan sudah disetting agar telur itu tidak akan jatuh, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tes ya, kalau untuk telur bebek muatnya berapa. Nah, kalau untuk telur bebek ini
C50AT ini muat sekitar 42 telur saja. Jadi memang antara telur ayam dan telur bebek itu berbeda dari dimensi besarnya. Jadi kalau telur bebek kan ukurannya lebih besar sehingga dia akan memakan space, sehingga mesin yang seharusnya muat 48 jadi hanya muat 42 telur. Itu perbedaannya Bapak Ibu sekalian antara telur ayam dan telur bebek. 42 telur itu kalau untuk telur bebek. Selanjutnya kita akan lihat ya, yang mesin penetas telur C50ST kita isi dengan telur ayam, dia muatnya berapa. Nah, kalau kita isi telur ayam ya, nah ini kan ada 8 baris ya, ada 8 baris sekat-sekatnya. Jadi kalau untuk telur ayam itu bisa diisi 6 ya, 6 sampai 7 telur gini. Kalau untuk telur ayam bisa diisi 7 sekali, satu barisnya bisa diisi 7 kali 8 berarti 56 telurnya tuh. Sedangkan untuk bebek itu untuk mesin ini muatnya sekitar 48 karena ada 8 baris dan isinya 6. Jadi itu untuk realnya kapasitas dari telur ayam dan telur bebek. Demikianlah video singkat tentang pengetesan kapasitas mesin penetas telur dengan menggunakan 2 jenis telur, yaitu jenis telur ayam dan bebek. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.